Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pendidikan di era new normal, pembelajaran pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan dunia dan memberikan dampak dan perubahan yang luar biasa dari segala bidang, baik kesehatan, ekonomi, sosial budaya, juga pendidikan. Dampak pandemi juga berpengaruh ke dunia pendidikan di Indonesia. Untuk mencegah penularan COVID-19, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Salah satu pokok penting adalah terkait belajar dari rumah. Pendidikan anak usia dini juga harus menyesuaikan dirinya dalam menghadapi perubahan tatanan dalam proses belajar mengajar. Yang sebelumnya antar guru dan murid bisa kontak langsung dan berinteraksi, sekarang harus melakukan proses belajar jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang tersedia. Ini merupakan tantangan baru bagi guru PAUD maupun bagi siswa, dalam hal ini orang tua siswa, agar proses pendidikan tetap berjalan sesuai dengan kurikulum dan tujuan dari pendidikan. Lalu, bagaimana pendidikan anak usia dini di masa pandemi ini? Yang pertama, menerapkan physical distancing pada pendidikan anak usia dini. Menilik himbauan dari pemerintah agar masyarakat tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak sosial atau social distancing yang saat ini istilahnya diubah menjadi physical distancing oleh WHO. Physical distancing adalah hal yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh anak usia dini, sebab dunia anak adalah dunia bermain, dengan kecenderungan anak untuk berinteraksi secara langsung, baik bersama teman sebaya ataupun orang dewasa. Dan kenyataannya yang tidak bisa dinafikan adalah anak-anak masih berada di bawah kekuasaan orang dewasa, yang artinya dalam melakukan sesuatu mereka masih membutuhkan peran orang dewasa, baik untuk mengawasi ataupun membantunya. Boleh jadi orang yang tua membatasi anak agar bermain di rumah, tapi bukan berarti anak akan merasa terkekang. Yang kedua, menerapkan pembelajaran melalui teknologi informasi. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Kemudian teknologi juga meningkatkan akses terhadap kesempatan belajar serta fleksibilitas siswa dalam belajar melalui berbagai sarana dan metode pembelajaran. Kemudian teknologi juga meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan keterampilan, dan mengembangkan produk dan layanan. Kemudian, pendidikan anak usia dini di masa pandemi ini juga meningkatkan peran guru. Dengan platform pembelajaran yang baru, para guru PAUD harus memiliki kemampuan dan keterampilan mengoperasikan teknologi, merencanakan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan yang masih sesuai dengan kurikulum pendidikan. Nah, materi atau muatan dalam pembelajaran itu misalkan yang pertama, materi-materi pembelajaran yang bisa dilakukan antara lain seperti membiasakan hidup bersih dan sehat, misalnya praktek cuci tangan, mandi, gosok gigi, membersihkan perlengkapan makan sendiri. Kemudian ada materi pendidikan karakter, antara lain seperti membantu orang tua, merapikan sendiri tempat tidur, merapikan meja setelah makan, berbicara sopan, mengucapkan terima kasih, mengucapkan minta maaf bila salah, dan lain-lain. Itu materi yang dapat diterapkan oleh guru untuk anak-anak. Kemudian tidak lupa, pendidikan di masa pandemi ini juga meningkatkan peran keluarga. Pendidikan anak usia dini justru dimulai dari keluarga di rumah yang merupakan lembaga pendidikan utama. Kebutuhan baik biologis, psikologis, kesehatan, dan kebahagiaan akan senantiasa disediakan dalam keluarga di rumah, termasuk dalam perawatan dan pendidikan. Peran orang tua sangat diharapkan dalam proses belajar di rumah. Diharapkan orang tua bisa mendampingi ketika anak belajar atau turut belajar bersama anak. Bisa membimbing, mengarahkan, bahkan harus bisa mendidik bagi anaknya, menggantikan peran guru yang biasanya mengajar di sekolah. Orang tua bisa membuat laporan perkembangan belajar siswa ke guru pembimbingannya, dan dikomunikasikan hal-hal yang menghambat dalam proses pembelajaran agar dapat ditemukan solusi pemecahannya.
Kesimpulannya, masalah yang dihadapi dalam proses belajar jarak jauh dapat diatasi, asalkan adanya motivasi yang tetap tinggi dari guru untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Kemudian, siswa yang tetap semangat untuk belajar di rumah, dan orang tua yang setia mendampingi belajar anaknya di rumah, menjaga kesehatan anak dengan gizi yang cukup, mengikuti protokol kesehatan, serta dukungan kebijakan yang positif dari pemerintah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.